warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin ikhwan fiddin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun wal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal mu'minin ya fanfidin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengingatkan pada pribadi saya dan antum semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla terkait pada pagi hari ini kita masih dikukuhkan status kita sebagai hamba-hamba Allah dengan bukti kita masih mentaatinya. Wujudnya dalam hal ini atau saat ini antum semua diberikan Allah suatu amanah sebagai seorang pendidik atau seorang pengajar, dan ruang lingkup didikan antum dan pengajaran antum itu tidak hanya saja untuk urusan duniawi, tapi adalah ruang lingkup pendidikan dan pengajaran masalah diniyah atau ad-dinul Islam. Ini betul-betul harus kita syukuri karena tidak semua orang itu diberikan kesempatan seperti antum. Walaupun tidak sedikit juga beberapa atau banyak orang, tidak sedikit juga banyak orang itu memandang aktivitas pendidikan dan pengajaran tentang diniyah atau agama Islam, terkhusus mengampu tentang pendidikan Al-Quran ini ya, itu satu pekerjaan yang mendapatkan penghargaan dan pemuliaan dalam pandangan mereka, enggak sedikit. Artinya bahkan seringkali malah justru diremehkan. Contoh, alah sekolah dhuwur-dhuwur gur mulang TPA gitu ya. Sekolah dhuwur ngapal Quran. Nah ini oke lah, itu pandangan orang awam, tapi kita berharap kepada Allah justru di wilayah inilah ya, ibaratnya antum nanti menjadi satu pengajar pendidik urusan diniyah yang dalam kategori fardu ain, sebagai dasar landasan agama Islam yang dulu mungkin anak-anak didik antum masuk di sini itu dalam kondisi buta membaca kitab Allah, akhirnya begitu keluar tidak hanya bisa membaca bahkan bisa menghafalkan kitab Allah. Ini luar biasa. Maka ini perlu disyukuri. Bahkan saya juga sering memberikan satu motivasi kepada ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita yang mereka memiliki anak masuk ke pondok. Saya sampaikan kepada para wali itu, Abah, Umah, apapun prestasi anakmu di pondok, ketika dia lulus di pondok itu sukses. Jadi maaf bahasane sak budu-budune cah lulus pondok itu iso mulang TPA. Yakin, sak budu-budune cah lulusan pondok itu mulang TPA, tapi belum tentu para sarjana itu mampu menghadirkan dirinya untuk terlibat dalam pemberantasan kitab Allah, yaitu buta Al-Quran. Maka sing penting anakmu kerasa neng pondok, sing penting anakmu iso lulus neng pondok, itu sukses menurut saya. Apapun prestasinya, sekali lagi, sak bodone cah pondok iso mulang TPA, iso mulang Al-Quran, bisa dipastikan dia bisa membaca Al-Quran. Lah ini yang jarang dipahami oleh kebanyakan umat atau orang-orang umum. Jadi mereka itu masih punya rasa-rasa gengsi ketika punya generasi itu justru aktivitas kesibukannya itu mendalami Islam. Sekali lagi ini perlu kita syukuri dan antum semua syukuri. Tidak semua diberikan kesempatan seperti antum itu bergelut disibukkan dirinya dalam
mengajarkan agama Allah yaitu agama Islam. Saya beberapa kali buka videonya itu Ustadz Gus Baha itu kan. Ustadz Gus Baha itu ulama kelasnya internasional itu kan. Itu saya omong-omongnya nganggo dalil. Dalam penting nganggo dalil kitab itu kan rujukane mbok cerita guyon meh nek dalile itu sampai kelasnya Gus Baha itu dia itu bahasanya salut dan kagum kepada guru-guru ngaji desa. Nah, guru-guru ngaji desa itu kan paling tidak seperti antum dan saya ini toh. Saya itu pindah dari RT ke RT, RT 1, RT lain, RW 1, RW lain untuk mengajarkan agama Allah. Seperti antum. Kalau antum nggak pindah-pindah ya. Antum tetap mangkreng di sini. Cuma kan bisa dikatakan antum kelasnya kan ya guru ngaji desa toh. Iya kan? Kalibernya kaliber desa gitu loh. Seperti saya. Itu Gus Baha sekelasnya ulama internasional aja salut dan dia lebih hormat kepada ustadz-ustadz desa daripada ustadz-ustadz yang maaf bahasanya viral di media-media itu. Di antaranya salah satu sisi penghormatan dia itu tadi para ustadz-ustadz dai-dai desa itu justru mengajarkan urusan-urusan fardu ain. Tadi ngajari maca Al-Qur'an, ngajari salat, ngajari doa-doa harian. Sementara kayak kelas ulama-ulama sing kayak Gus Baha itu kan fardu kifayah. Bagaimana hukum-hukumnya fikih dan sebagainya kan fardu kifayah itu. Nah, itu alasannya pertama. Yang kedua, sisi keikhlasan. Justru sing orang viral itu akan berpotensi lebih ikhlas daripada yang viral itu. Hewan video nama ini memang diantaranya memang kerjaan setan ya, menjadikan amal itu berguguran sisi nilai kebaikannya ketika dikotori dengan ketidakikhlasan. Apakah itu riya, apakah itu sum'ah atau ta'ajub, itu akan merusak nilai kebaikan tadi, yaitu merusak nilai keikhlasan. Maka sekali lagi ini bukan kalimat basa-basi, tapi seharusnya menjadi satu motivasi bagi kita. Cukup mungkin saat kita angkat 1 atau 2 ayat di pagi ini untuk memotivasi diri kita. Diri kita yuk antum dan saya loh ya, bukan antum dok. Saya juga butuh motivasi. Jadi ketika saya itu memberikan penyegaran pada antum, sebenarnya saya pengen ngecas sama aku dewi gitu loh. Nah, adalah yang pertama dalam surat Mujadalah itu ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah majelis kalian. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan melapangkan dirimu. Dan apabila dikatakan pada kalian fangsuzu, maka berdirilah kalian. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, Allah akan mengangkat atau meninggikan orang-orang beriman di antara kalian, walladziina utul ilma darajat, dan orang diberikan ilmu beberapa derajat ketinggian. Ini satu ayat untuk memotivasi diri kita terkait dengan posisi kita sebagai seorang dai atau seorang pengajar, seorang pendidik. Bahasa umumnya itu guru. Cuman antum tidak punya dalam hal ini tidak punya legitimasi resmi dari pemerintah. Guru non formal gitu. Nah, guru formal kan ada minimal ada sertifikasi atau PNS itu kan yang diakui di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kelas kita itu guru-guru non formal. Ya. Jadi Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dan ini panggilan khusus, hanya hamba-hamba Allah tercinta saja yang diberikan gelar label Allah hamba-hamba yang beriman. Seruan itu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kamu diperintahkan untuk berlapang-lapang dalam bermajelis, ini majelis secara umum, baik itu majelis masalah dunia, apalagi majelis masalah din, dan ini termasuk pelajaran adab yang luar biasa.
yang bisa kita ambil dari penjelasan beberapa ulama. Jadi ketika bermasjid seperti ini hendaklah melapangkan tempat duduk, apalagi ketika ada saudara kita yang baru datang, terus misalkan diperintahkan sama MC atau tolong Mbak geser atau maju ke depan. Biasanya kan di mana-mana itu seringnya majelis itu yang kebak kan buri toh. Ya kan akhirnya sing teko keri arep maju yo. Pekewo sing teko dhisik kok malah manggon neng buri, akhirnya MC monggo mbak-mbaknya maju dulu ke depan. Itu kata Allah Azza wa fafsahu, longgarkanlah biar saudaramu yang datang itu mendapatkan tempat, dia nyaman juga mendapatkan hak-haknya untuk bermajelis juga. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkanmu. Bisa bermakna melapangkan hidupmu, melapangkan matimu, melapangkan duniamu, melapangkan akhiratmu, bahkan ada menafsirkan melapangkan tempatmu di surga. Ini luar biasa ya. Itu di dalamnya ada pelajaran adab yang luar biasa. Nyamankan orangnya lain, kamu akan dinyamankan Allah. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya satu penjelasan tentang ayat ini, al-jaza min jinsil amal. Jadi hasil atau balasan itu tergantung jenis amalnya. Hasil itu tergantung usaha lah, gampangnya gitu. Hanya ketika usaha seseorang itu baik, pasti dia akan mendapatkan hasil yang baik. Dari sini, ikhwan fillah, konsentrasilah kepada usaha. Jangan konsentrasi kepada hasil. Karena apa? Rumusnya hasil nanti akan mengikuti usaha. Kalau ada mahfudzat itu manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan hasil. Maka sekali lagi jangan konsentrasi, jangan berpikir kepada hasil itu atau input ya. Berpikirlah kepada output atau usaha. Usahamu sebaik-baiknya insya Allah akan menghasilkan yang baik. Itu al-jaza min jinsil amal. Begitu Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini. Sebaliknya wa idza qila lakum fangsuzu, dikatakan pada kamu berdiri maka berdirilah. Ini sama pelajaran adab juga yang luar biasa. Jadi ketika ada sesuatu hajat atau satu kebutuhan, satu kebaikan yang diperlukan, Mas tolong berdiri Mas, misalnya gitu kan, ngopo, ambil snack, ya diharapkan untuk segera berdiri, snack wis tekan Mas, tapi rung dikon iki mau rung dikon, wa idza lakum fangsuzu, ketika kamu diperintah untuk berdiri, berdirilah kamu, itu kebaikan. Tentunya yang memerintahkan itu tidak mungkin tanpa alasan, mesti ada alasan, dan alasan itu yang diharapkan adalah alasan kebaikan. Maka berdirilah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian. Walladziina utul ilma darajat. Dan orang diberikan oleh Allah ilmu dengan beberapa derajat. Ini ayat pertama sebagai motivasi bagi kita. Ternyata Allah itu berjanji akan meninggikan derajat hamba-hambanya yang beriman dan berilmu. Lah kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, antum itu termasuk bagian orang yang dikaruniai ilmu. Dan antum sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang berilmu, yaitu apa? Mengajarkan ilmunya. Ini pertama dulu ya. Yang kedua, dalam surat Fatir itu Allah menjelaskan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maka laisal ilmu an kasratil aradi walakinnal ilm kasratul khasyatillah. Bukan yang dikatakan orang berilmu itu adalah orang yang kasratil kalam, banyak perkataan, bukan banyak mengucapkan apal dalil, terus kalau ngomong fasih, memukau, memikat. Bukan seperti itu orang berilmu, tapi walakinal ilm, orang berilmu itu angkasratil khasyatillah. Semakin tambah ilmu, dia semakin tambah takut kepada Allah. Nah ini apa hamba-hamba yang beriman itu kurang bangga dengan
satu motivasi ayat Allah, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang punya ilmu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, memberikan penafsiran, sesungguhnya ayat ini sudah cukup bagi orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya sebagai satu bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya cukuplah kemuliaan bagi seseorang ketika dia punya ilmu dan menjadikan dirinya itu semakin dekat kepada Allah. Ikhwan Fillah, ini yang menjadi rujukan bagi kita, itu Al-Quran ya. Artinya ilmu sejati itu yang bisa mengantarkan manusia takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah dan dicintai Allah. Setinggi apapun ilmu seseorang itu, ketika tidak menjadikan seorang seperti tadi, ilmunya itu enggak ada gunanya. Baik di dunia ataupun lebih-lebih di akhirat, enggak ada gunanya. Maka Masya Allah, luar biasa ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, kepada antum, terus antum sudah melaksanakan kewajiban yang berilmu, yaitu mendakwahkan ilmunya dengan tujuan para mad'u atau anak-anak didik antum nanti akan menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Artinya Ibnu Qayyim memberikan satu komentar, sudah cukup ayat ini menjadi dalil akan keutamaan orang-orang yang berilmu, itu sudah cukup. Artinya dalil-dalil yang lain itu tidak bisa mengalahkan ini gitu loh. Artinya luar biasa ketika seseorang itu sudah punya rasa takut kepada Allah, dia dekat kepada Allah, bahkan dia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tidak lain kecuali dengan iman dan ilmu. Nah, ini dua dalil ya, Ikhwan Fiddin rahimakumullah, dari Al-Qur'an. Mari sekarang kita telaah beberapa motivasi dari junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik dai itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini sangat terkenal, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu dalla ala khairin, satu kebaikan, maka baginya falahu mislu ajri fa'ilihi. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan atau mengamalkan kebaikan tersebut. Dulu itu ketika saya masih Joko, itu rame-ramenya bisnis namanya MLM, multi level marketing, dengan ada konsep prinsip piramida emas itu. Artinya orang yang paling beruntung dalam bisnis MLM, multi level marketing, dengan gambaran piramida emas itu adalah orang yang pertama kali dia memprakarsai bisnis itu. Artinya dia membuat kaki, membuat tangan, kekuatan, selama kaki dan tangannya tadi bergerak, dia akan selalu mendapatkan poin. Semakin banyak kaki tangannya, semakin banyak poin dia dapatkan. Sampai ketika si orang pertama ini memprospek, ini nggak bohong ya, ini tenanan. Saya selama 1 bulan sudah dapat motor baru, selama 3 bulan sudah dapat mobil baru, selama 6 bulan saya sudah dapatkan rumah baru, selama dan sebagainya. Itu enggak bohong, itu benar. Karena apa? Dia orang pertama. Puncak piramida emas dia. Akhirnya para ulama mengharamkan bisnis MLM. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengharaman sesuatu itu karena 2 alasan besar ya. Terutama ya, 2. Satu, gharar dan doror. Gharar itu tipu-tipuan, terus doror itu membahayakan orang lain. La dororo wa la diroro. Jangan membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Ini yang menjadikan sesuatu menjadi haram. Lah, MLM itu terkandung dalamnya itu gharar, tipu-tipuan. Lah, orang pertama yang ada di piramida pas puncaknya nanti ngomong betul, fakta. Tapi bagaimana orang yang nomor 5.999? Kapan dapatnya motor? Itu buat dia sampai Bambang Jungkir, pada bahasa tahu Bambang Jungkir ya, muter-muter setiap hari 7 kali. Ya kalau dia sendiri nomor 5.999, ambok ngantek tuan yang tepit motor. Ini loh, gharornya di sini. Maka itu diharamkan. Yang paling penak itu pertama kali. Lah, dengan hadis man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kebaikan, itu bukan MLM, multi level marketing, tapi multi level pahala. Ini tetap berlaku. Jadi
Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti. Kita tadi dengar info dari Ustadz Rahim ya, katanya di antara pendidik pengajar yayasan apa nih? Rumah Santri Ihsan Al-Ikhlas ini murid juga yayasan sini ya? Ada yang hadir ini. Yang dulu murid sekarang jadi ustadzah itu ada? Ada. saya tidak perlu ngajeng, cuma jawab ada. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, ketika si ustadz dulu yang memprakarsai, memelopori RSI apa tadi? Rumah Santri Ihsan Al-Ikhlas, Rumah Santri Ihsan Al-Ikhlas ini yang mempelopori yang awal itu, dia mendidik anak-anak didiknya sehingga anak didiknya sudah menjadi ustadz dan ustadzah. Akhirnya ustadz dan ustadzah tadi menjadi ibarat menjadi sayapnya, menjadi tangan dan kakinya, kekuatannya. Dia juga melanjutkan program keluarga besar pesantren ini, pemberantasan baca Quran dan pemberdayaan tahfidzul Quran ini luar biasa. Lah, berapa poin yang didapatkan ketika itu merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Belum murid-murid antum yang maaf bahasanya tidak konsentrasi di dalam pendidikan pengajaran ini. Artinya di luar sana dia ketika antum ajari baca Quran, di sini ngajari sholat juga enggak? Sholat, diajari enggak? Itu saya tekankan ya. Ajarkan mereka sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu mereka sholat terus sampai dia mati, jangan untuk pahala terus kok. Ini yang menjadi motivasi kita, yaitu mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tadi. Tidak ada motivasi dari Rasulullah SAW yang lebih hebat daripada ini. Nggak ada. Ya. Jadi ibaratnya kita besok itu tuwek wis ra iso ngopo-ngopo, tapi nggak ada pensiun ya dakwah itu, nggak ada pensiun. Sampai kita mati wis ra iso ngopo-ngopo, masuk di kuburan, itu kita masih mendapatkan pahala terus. Inilah yang disebut amal jariyah, amal yang paling mengalir terus. Idza matal insan ingqata amalu ilamin salasin. Jadi ketika manusia itu mati, meninggal, maka terputus kebaikannya kecuali 3 hal. Ya, di antaranya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Baik itu Ibnu Syekh Sulaiman menafsirkan mensyarah, baik itu ilmu dunia atau lebih-lebih ilmu agama, ilmu akhirat. Itu semua mendapatkan pahala yang mengalir. Inilah keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagi para pendidik atau pengajar. Itu pertama. Jadi mendapatkan pahala jariyah. Biar imbang ya. Karena hadis Rasulullah SAW ini sebetulnya ada penguat yang lain, hadis yang panjang. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu katabalahu mislu ajri min amalin biha wala yangkus min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam itu contoh kebaikan, kemudian contoh kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengikutinya. Wala yangkus min ujurihim syai'ah, dan dia tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Artinya begini, antum mengajarkan anak-anak didik antum sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Setelah mereka mampu dan menguasai ilmu tentang sholat sesuai dengan sunnah, mereka melaksanakan dan menegakkan kewajiban sholat tersebut. Nah, selama anak itu menjalankan sholat, antum mendapatkan pahala terus. Tapi anak-anak yang melaksanakan sholat itu pahalanya tidak dikurangi sedikit pun gara-gara dia sholat antum ajari. Ini kan luar biasa. Maka orang yang paling banyak pahalanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa miliar umatnya yang mengikuti jejak sholat beliau. Setelah Rasulullah SAW, orang yang paling panen pahala itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena umat Islam itu tidak bisa sholat kecuali mengikuti apa yang sudah diikuti oleh sahabat. Karena umat Muhammad nggak kepedok Rasulullah SAW. Termasuk tabiin pun tidak kepedok Rasulullah. Dia ketemunya
sahabat. Maka sholat dia itu mengikuti sholat sahabat. Sholat yang diajarkan sahabat. Sebagaimana sahabat melihat Rasulullah sholat. Inilah maknanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Teks sajinya seperti itu. Tapi faktanya nggak mungkin kita bisa melihat Rasulullah SAW sholat. Lah bagaimana caranya? Ya kita ngikuti kepada guru-guru kita. Inilah pentingnya ilmu seperti itu. Maka kalau bahasa Jawa nih ya, aja kesel dadi wong soli, aja kesel dadi wong api, aja kesel dadi guru ngaji. Ini nek di logika lho, Evan Fitri Maklo, aslinya penak antum kok. Antum iki gur maaf bahasane gur mulang, bar kuwi wis sing mbok ulang ku melu-melu antum. Kuwi pahala ngalir terus, cuman masalahnya kan pahala itu enggak ketok kan? Maksudnya pahala itu enggak ketok masalahnya. Tapi insya Allah akan kita rasakan mulai malam pertama kita di alam kubur. Itu insya Allah kita sudah merasakan semuanya. Kalau nggak percaya ya mati ose, ngono wae. Wis gampang. Lah ya ini kok ibiyah. Ya, ini kok ibiyah. Sekali lagi konsentrasilah kepada usaha, jangan konsentrasi kepada hasil karena al jazaa min jinsil amal. Jadi hasil itu akan tergantung usaha. Nah, jenis usaha. Kalau usahamu baik, insya Allah dipastikan hasilnya baik. Dah tat, anak-anak sini itu angel tat. Terkadang juga para duat ilallah, para dai-dai penyeru agama Allah itu semasa hidupnya dia belum bisa merasakan hasil. Bahkan ketika dia itu sudah meninggal, baru dia merasakan hasilnya. Dalam artian usaha yang selama ini dia rintis dengan penuh mujahadah, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah itu ternyata baru bisa berkembang pesat ketika si pelopornya itu sudah mati, sudah meninggal. Maka sekali lagi jangan pernah putus asa. Itu pertama ya. Karena kebaikan yang kita ajarkan dan dilakukan orang lain itulah yang akan kita dapatkan pahalanya. Nah, tapi sebaliknya Rasulullah SAW memberikan satu peringatan. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa amila biha ba'dahu kataba alaihi mislu wizari man amila biha wala yangkus min auzarihim syai'a. Barang siapa yang memberikan satu contoh keburukan dan diikuti orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengikutinya. Ini kalau tadi multi level pahala, berarti multi level dosa. Jadi ternyata anten bun mutawalid. Nah, jadi dosa itu bisa mana-mana. Karena apa? Dosa itu dilihat oleh orang lain dan orang lain mencontoh itu, akhirnya orang yang melakukan dosa itu menjadi anak pinak dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, ini multi level dosa. Begitu celakanya manusia seperti itu. Dia cuma berbuat dosa sekali, tapi dosanya itu dilihat oleh orang. Maka ada hadis kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Semua dosa umatku itu diampuni Allah kecuali mujahirin, itu orang yang menjahirkan dosanya, orang yang berbuat dosa terang-terangan, orang yang buat dosa tanpa tedeng aling-aling. Itu bahaya sekali itu. Kita nggak sadar, bisa jadi kita berbuat salah diikuti oleh orang lain. Contoh ya, di jalan kita nggak mungkin kita nggak gagas. Jana ya goncengke bojo-bojone dhewe ya. Tapi sik ngetapel, tahu ngetapel? Saya tuh sering lihat loh ya. Sering lihat. Tapi saya khusnudzon ki bojone dhewe lah. Yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Itu gonceng itu sampai ngetapel, sampai kayak wong mabuk kae lho, penak banget to. Akhirnya aku sampai rumah tak prakteke. Iya. Lho nek aku prakteke sama bojoku kan dapat pahala to. Lah nek praktekke wong sing dudu bojone. Nah ini loh yang semelangi. Maksudnya seperti ini loh. Multi level dosa di sini lah. Aku langsung tekan rumah, motorku tak sandratke. Dik rene Dik. Ngapa Bi? Rene yo. Gonceng oke nih. Ngerangkul aku. Tapi di film itu ya lucu kan. Tapi apa po? Aku pengen ngono loh. Tapi kalau saya praktekkan dengan saya dosa enggak? Dia dapat pahala loh. Tapi saya nek sing praktek itu wong pacaran yang bukan suami istri, yang belum halal baginya, dia berdosa apa dapat pahala? Dadi arep bojo-bojomu dhewe
Ya nek nang dalan ki sing hati-hati gitu loh. Nek ngedapel tuh ya bagimu baik, lah bagi orang lain yang dia tuh belum punya istri, belum punya suami terus melu-melu, bukankah itu menjadi multi level dosa? Antum nggak bisa ngeyel. Lah aku halal kok bojoku dhewe, iya bojomu dhewe, tapi ngono kuwi nek ning omahno lho. Lah ternyata begitu. Lah ini bahaya loh. Kadang kita nggak sadar. Begitu besok kita mati di alam kubur di akhirat kita dibleki dosa. Fa asqalahum ma'a asqalihim. Jadi mereka itu memikul dosa dan memikul dosanya orang lain, karena orang lain yang berbuat dosa itu kenapa dipikulkan ke dia? Karena melu-melu kamu gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal dia mikul dosa sendiri aja, basa Jawa wis dayak-dayak gitu loh. Apalagi dibleki dosane wong liya. Maka ini menjadi peringatan dari Rasulullah SAW, kita untuk berhati-hati beramal. Jadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua kesalahan umatku itu dimaafkan Allah kecuali mujahirin. Itu orang berbuat dosa terang-terangan. Qadarullah yang delalah basa Jawane. Gur pisan tok wae dielu-elu wong. Oke, kok ora itu. Nah, ini dari Rasulullah SAW sebagai pelengkap. Jadi kalau kita menunjukkan kebaikan, mendidik kebaikan, maka kita akan mendapatkan panen pahala sejumlah orang yang mengikuti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla pernah berfirman dalam surat Ali Imran itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum ummati khairan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummat. Kalian itu adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah di tengah-tengah manusia. Ewan bidin, ayat ini memang khitabnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi ayat ini juga berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan selalu menjadi umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia yang buruk. Dengan catatan apa? Syarat kita berlaku ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu memerintahkan manusia kepada yang dikenal dan mengingatkan, mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar atau dosa. Di sini Allah mengambil kalimat ma'ruf. Ma'ruf itu kan yang dikenal. Karena pada hakikatnya manusia itu mengenal hanya kebaikan. Jadi yang dikenal manusia itu hanya kebaikan saja. Fitrah namanya. Jadi fitrahnya manusia itu baik. Yang dikenal manusia itu baik. Akhirnya ada campur tangan dari setan. Dia mengenalkan keburukan-keburukan. Maka ta'muruna bil ma'ruf wa ta'muruna bil khair. Jadi merintahkan kepada yang dikenal manusia, yaitu artinya kebaikan. Fitrah manusia itu baik. Sering kali saya sampaikan ya, contoh ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah inilah. Setiap bayi lahir itu fitrah. Fitrah itu tafsirnya Islam, tauhid. Maka fa'abawahu yuhawidani yunasirani yumajisani. Orang tuanya lah menjadikan anak yang Islam tadi Yahudi, Majusi atau Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di situ kan tidak disebut Islam. Berarti Islam itu fitrah itu sendiri. Jadi terjemahan bebas, setiap bayi yang lahir itu Islam. Maka orang tua yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi seandainya anak-anak itu tidak dipelihara, tidak dibesarkan oleh orang tuanya, lahir ceprot diguak ning kandang wedhus. Dia diupani wedhus. Itu dia akan menjadi remaja, pemudi yang taslim, tunduk kepada aturan Allah. Enggak neko-neko gitu loh. Padahal anak wong diupani wedhus, karena wedhus itu taslim. Enggak ada wedhus sirik itu, enggak ada. Iya. Jadi tugasmu itu apa? Mengajak kepada yang sudah dikenal manusia. Berarti sebetulnya enggak berat. Hati nurani manusia itu yang kenal yang baik-baik. Ketika di luar kebaikan itu mesti setan gitu loh. Mesti setan. Nah, saya tuh dulu di Mak Abu Bakar Siddiq itu belajar bahasa Arab awal-awal itu dilebokke ke Mak Maluluh ya. Laborat bahasa itu. Carane latihan bahasa Arab itu ditontonke film kartun bahasa Arab. Di situ ada satu film judulnya Jaziratun Nur ya. Pulau yang Jazirah itu pulau, Nur itu bercahaya. Jadi kisahnya mirip-mirip dengan Fir'aun, tapi bukan Fir'aun ini, beda. Jadi ada raja yang dolim, yang jahat, dia itu kejam,
punya aturan setiap bayi lahir yang lahir laki-laki dibunuh. Kan mirip Fir'aun kan? Artinya ternyata salah seorang menteri raja itu istrinya hamil. Dia khawatir ketika nanti istrinya hamil, kan sudah disensus bahasanya kan, didata gitu loh. Oh, bojomu ngelahirkan anak lanang wedok. Hanya sang menteri tadi khawatir dengan aturan sang raja, terus istrinya tadi sebelum kelihatan kehamilannya diungsikan di sebuah gua. Nanti anak menteri lahir lanang kan yo rajane sing aturan, masa menteri ngelawan. Akhirnya apa yang ditakutkan terjadi, anak istrinya itu melahirkan anak laki-laki di gua itu. Buat tambah takut ini. Nanti kalau terdeteksi sama pejabat-pejabat intelijen negara, anakku dibunuh. Akhirnya ya terpaksa si ayah tadi, sang menteri tadi membuang anaknya ke laut. Bukan, kalau Firaun kan sungai Nil kan, itu ke laut, dibuang ke laut. Ditaruh satu kotak peti tanpa dikunci, terus dibawa ombak sampai ke pesisir pantai. Di situ Jazirah Pulau Nur, artinya satu pulau yang bercahaya, belum ada penghuni manusia, hanya binatang dan tumbuhan. Hanya ketika di pesisir pantai itu bayi tadi nangis, wah, wah. Ya kebetulan yang lewat itu seekor kambing dan 2 ekor cempe. Akhirnya dia penasaran, goriziahnya, instingnya itu pengen tahu. Akhirnya kotak itu digambul-gambul sampai terbuka. Glinding lah bayi itu dari dalam kotak. Begitu dia nangis, insting dia gorizah babon wedhus tadi, karena dia punya 2 cempe, 2 anak, dia langsung megagah, putingnya tuh pas di mulutnya bayi, dimii. Itu insting itu. Akhirnya bayi tadi minum indukan kambing, begitu meneng sama kambing tadi digambul-gambul ke semak-semak, dia akhirnya babon kambing dan 2 cempenya serta 1 bayi tadi hidup di situ, di semak-semak. Singkat cerita, anak tadi menjadi remaja, persis pelakunya seperti kambing, makannya juga rumput, jalannya juga berangkang, rak lamben rak katokan. Seneng wong gila nih, Mbak. Nek cah Joko rak lamben rak katokan gitu loh. Nek jorok ya penak no, malah ketok no. Akhirnya gondrong juga rambutnya, wong sampai Joko ora tau cukur. Ini taslimnya kambing itu di mana? Saya tadi sampaikan kambing itu taslim enggak sirik. Kambing itu ditakdirkan Allah makannya itu daun. Enggak ada fakta dan realita ceritanya kambing kok makan daging ayam itu enak. Pernah lihat, Pak? Pernah lihat, Pak? Enggak ada. Kambing kok enek pitik langsung dijual tok, baru terus dibubuti terus dipangan, enggak ada. Itu makanannya anjing, makanannya singa, serigala, itu daging. Nek kambing itu makanannya dedaunan. Dia taat kepada taslimnya di situ. Dia tidak pernah neko-neko. Tidak keluar dari apa yang sudah difitrahkan oleh Allah kepadanya. Nah, termasuk tauhidnya kambing di situ. Lah, termasuk anak tadi diopeni kambing. Nah, suatu ketika ada seorang ulama yang terdampar di Pulau Perawan tersebut. Kapalnya pecah. Akhirnya dia buat rumah panggung di situ, malam-malam buat api unggun sembari baca Al-Qur'an. Nih, anak menteri yang diopeni kambing tadi melihat seorang ulama yang di atas rumah panggung terus buat api unggun membaca Al-Qur'an tadi, heran. Ini kok wujudnya seperti saya. Tapi kok beda ya? Dia pakai enggak kelihatan semua, kalau saya kok kelihatan semua. Hanya dia heran, anak ini heran melihat sosok makhluk kok mirip-mirip seperti saya, kok enggak seperti ibu saya, enggak seperti saudara saya 2, kan kambing itu. Akhirnya dia semakin mendekat. Nah, ketika dia mendekat ke rumah panggung tadi kan dia menyentuh ranting-ranting, krusek. Akhirnya sang ulama tadi juga penasaran, kok enak ubah-ubah apa? Ojo-ojo harimau ataupun ular. Dia membawa pemukul tongkat. Begitu dekati ternyata remaja ini sudah lari kencang sekali, caranya berangkang. Lah sang ulama juga penasaran, ini ada anak laki-laki kok rak lamben, rambutnya gondrong, berangkang cepetnya, digacar itu sama ulama. Sampailah di rumahnya semak-semak itu. Ternyata sang ulama terkejut. Dia itu satu keluarga dengan 3 ekor kambing. Dan cah Joko kan wedhusnya ya wis Joko to anake cempe mau. Wis Joko kan. Akhirnya ketakutan ini anak ini. Cuman dengan bahasa kasih sayang si ulama tadi mendekat, akhirnya si remaja tadi dilus-lus sirahe, dia jinak, manut, terus diajari syahadat. Apa yang terjadi? Mbak setiap hari malam itu diajari syahadat langsung masuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun proses dalam ditalkin gitu loh. Ditalkin itu diajari
perkata. Ya kayak antum nalkin anak-anak yang belum bisa baca Iqra itu apa? Alif fathah alif dhammah u, alif kasroh i, a u i, kan seperti itu. Kebalik. Saya kan bukan pengajar itu. Lah itu namanya mentakin seperti itu. Akhirnya bisa loh syahadat. Ini contoh kisah bahwa manusia itu fitrah, taslim, tauhid, beriman kepada Allah. Maka kita cukup mengenalkan apa yang kita merintahkan, apa yang dia kenal, gampang. Nah, kadang yang bukan kadang ya, berarti yang merusak keislaman, keimanan seseorang itu adalah ibu dan bapaknya lah. Ewan Bidin karena banyak diantara orang tua yang tidak punya kapasitas kemampuan untuk mendidik anaknya, maka dititipkanlah kepada antum. Ini kan satu amanah yang luar biasa mulia ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini artinya anak-anak itu fitrah lah. Antum atau kita semua tinggal menjaga fitrah anak itu. Insyaallah gampang. Itu yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini kemuliaan. Yang ketiga, perintah Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah perintahkan, dan hendaklah kalian bekerja sama, tolong menolong dalam berbuat bir, kebaikan dan takwa kepada Allah. Dan jangan bekerja sama, tolong menolong dalam perbuatan ism, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Masya Allah. Jadi sebaik-baik perkumpulan itu adalah perkumpulan yang mengajak bekerja sama dalam hal beramal taat kepada Allah dan takwa kepada Allah, termasuk insya Allah perkumpulan atau organisasi yayasan yang antum ada di dalamnya. Dan ini adalah syarat kesuksesan sebuah organisasi apapun, ketika organisasi tadi menjadikan acuan tujuan tertingginya adalah takwa kepada Allah. Sehingga Allah memberikan satu ilustrasi gambaran, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu ala safa jurufin har fanharobi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah sama orang yang membangun rumah atas dasar takwa dan keridhaan Allah itu yang lebih baik, atau orang yang membangun rumahnya di tepi jurang yang runtuh, akhirnya rumahnya itu runtuh, penghuninya runtuh sampai ke neraka jahanam. Ini permisalan dari Allah Azza wa Jalla. Satu bangunan itu akan kokoh, kuat, dan tegak berdiri ketika dibangun atas dasar pondasi takwa kepada Allah dan mencari keridhaan Allah. Semoga ini dijadikan visi RSIA. Apa tadi RSIA? Rumah santri. Roto unik ini maksudnya namanya. Rumah santri Al-Ikhlas. Luar biasa. Jadikan ini visi tertinggi apa? Menggapai ridho Allah Azza wa Jalla dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya nanti semua program, semua wasilah, cara itu untuk meraih satu ini, takwa dan ridho Allah. Insya Allah itu sukses. Ini harus disepakati dulu ya. Ketika tujuan terbesar, tujuan tertinggi di luar itu, kata Allah Azza wa Jalla, ala safa jurufin har, dia seperti bangunan yang berada di tepi jurang, rawan, riwin, dalam kondisi kritis, sewaktu-waktu dia akan roboh beserta penghuni di dalamnya. Jadi membangun satu peradaban, perkumpulan, organisasi itu ibaratnya seperti membangun bangunan rumah agar kokoh, kuat dari terpaan apakah angin, hujan, panas, bahkan badai sekalipun, gempa sekalipun, maka perlu diperhatikan pondasi rumah tersebut, yaitu takwa kepada Allah dan keridhaan Allah. Ini tidak ada yang melampaui. Tapi selain pondasi itu rapuh. Coba siapa di antara antum yang
berani atau mau tinggal di rumah tapi dibangun di tepi jurang gratis. Serasa ngontrak, siapa sih gelem? Enggak ada. Ini surat At-Taubah 109 ya. Ini permisalan yang Allah pertanyakan kepada hamba-hambanya yang sebetulnya ini tidak butuh jawaban, cetok banget. Ayo mana yang lebih baik? Rumah yang dibangun atas dasar takwa kepada ridha Allah atau rumah yang dibangun di atas tepi jurang? Saya tuh jujur ya sampai penasaran loh, kok ada tuh kalimat Quran ala safa jurfin har, rumah yang dibangun di tepi jurang. Saya tanya sama teman saya itu. Teman saya kan Mbah Gogel. Rumah di tepi jurang. Coba nanti antum klik lah. Itu ternyata yang keluar itu rumah-rumah yang ada di luar negeri. Dan itu rumahnya itu bukan rumah-rumah gedek yang kita bayangkan rumah pinggir kali seperti itu, enggak. Itu rumahnya mewah, megah. Mungkin biaya untuk bangun rumah itu untuk buat rumah kita 100 jadi itu. Bayangkan ketika ngusungi bahan-bahan aja pakai helikopter loh Mas. Tukangnya gue helikopter, mangkate jemputnya helikopter, ngantar semen gue helikopter, ngantar batu gue helikopter. Itu habis berapa dananya? Megah, bahkan ada kolam renangnya juga. Tapi pertanyaan, siapa sing berani tinggal di situ? Apalagi bisa merasakan nyaman. Lagi enak angin, siut-siut kudu udah teratapan, apalagi petir, hujan, petir, apalagi badai, tidak bisa tidur di situ. Ngeri ini. Nah itulah gambaran satu peradaban, organisasi, yayasan yang tidak dibangun atas dasar takwa. Apa yang bisa menguatkan dia, bangunan dia? Enggak ada. Maka jadikan ini satu visi terbesar. Jadi kita bangun peradaban ini, organisasi ini, lembaga ini atas dasar visi ketakwaan dan keridhaan Allah. Nanti semua program harus mengacu ke sana. Namanya program pendukung namanya misi ya. Ini visinya itu, terus misinya nanti apa saja yang bisa mendukung visi itu segera terwujud. Jadi arah dan tujuan itu jelas, tidak terombang-ambing. Itulah takwa yang akan menjelaskan tujuan hidup kita, bahkan menjelaskan tujuan mati kita. Jadi dalam dunia pendidikan, dunia pengajaran ini ada konsep ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan itulah yang diperintahkan Allah Azza Jalla sebagai kunci dari kesuksesan. Berikutnya Ewan Bidin namakumullah. Ternyata dengan mendakwahkan ilmu Islam ini akan menjadi penyelamat dari bencana. Jadi bahasanya umum itu menjadi benteng tolak balak. Benteng tolak balak itu ketika masih didapatkan di satu lingkungan itu orang-orang yang menyeru kepada agama Allah. Tapi sebaliknya ketika yang diseru, yang diajak itu bukan kepada agama Allah tapi kepada jalan-jalan selain itu jalan setan, maka siap-siap saja. Itu bencana, azab, siksaan itu akan dirasakan oleh lingkungan dan umat tersebut. Ada satu motivasi dalam hal ini di surat Al-Anfal ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Hendaklah kalian takut kepada satu bencana, satu azab, satu siksa yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim. Hanya ketika Allah itu memberikan bencana, Ewan Bidin, musibah, azab, itu yang kena bencana, musibah, azab tidak hanya orang-orang zalim saja, orang soleh pun akan kena. Ketika orang-orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Ini kebaikan artinya satu tingkat kebaikan orang soleh dengan muslih. Jadi jangan hanya mensolihkan diri sendiri, tapi solihkanlah orang lain. Ini bedanya jauh. Jadi orang soleh itu orang yang cuma baik untuk dirinya sendiri, tapi orang muslih itu orang yang memperbaiki orang. Nah, ini luar biasa. Ketika sudah tidak ada lagi kepedulian kepada orang lain, maka alamat di setiap musibah, setiap bencana itu pasti di balik itu ada pelanggaran.
Saya waktu itu di gempa Lombok itu, Widin, saya di sana 4,5 bulan. Dari kejauhan gitu penuh dengan misteri, tanda tanya. Ngopo ya Lombok itu brandnya aja pulau 1000 masjid ya. Kok sampai terjadi gempa seperti itu? Sebabnya apa ini? Akhirnya alhamdulillah saya diberikan kesempatan di sana, langsung ke lokasi itu. Ternyata subhanallah, dari pesisir pantai sampai pucuk gunung. Saya itu sampai di Gunung Rinjani ya, gunung tertinggi di dunia itu. Tapi saya di kakinya. Dari kaki Gunung Rinjani itu ada namanya Bukit Selingkuh. Loh, jenenge Bukit Selingkuh. Itu bukit kembar ya. Bukan bukit laki-laki, bukit perempuan itu selingkuh, itu enggak. Itu bukit tempat selingkuh itu. Itu masyarakatnya sugih-sugih. Karena apa? Ketika weekend itu, masya Allah, subhanallah, pengunjungnya itu luar biasa, dan tarif titipan motor dan mobil di sana mahal. Hanya untuk selingkuh di bukit tadi. Nah, terus di Lombok itu ada 2 pulau bugil. Saya mau diajak ke sana sama teman-teman lokal dan gratis naik speedboat karena saya komandan posko. Ini kesempatan apa ujian ini? Jadi Ustadz mau diajak ke Pulau Bugil, betul-betul bugil. Nanti maksudnya bebas, dan di sana itu saya baru dengar ya informasi tentang Indonesia itu ada tempat yang jual beli narkoba itu bebas, yaitu di Pulau Bugil, itu di Lombok. Itu naik speedboat 4 jam. Dari Lombok Timur itu naik speedboat 4 jam. Saya gratis dibiayai, tapi saya mau. Ustadz kok neng Pulau Bugil. Ya nek kuat imane, nek kuat. Saya nggak tahu, cuman saya dengar info aja udah merinding. Terus yang lebih ketok motor lagi, betul, Lombok itu pulau 1000 masjid. Ini Masjid Al-Ikhlas namanya. Al-Manar. Ini kecil. Di sana itu nggak ada masjid. Ini gue Jumatan. Sana nggak ada masjid semene gue Jumatan, nggak ada. Jadi Masjid Al-Manar di sana kelasnya musola. Masjid di sana tuh lantai 2, besar, mewah, megah. Hancur Pak. Kenapa? Setiap rumah warga di Lombok itu 99% punya berugak namanya. Berugak itu kalau di sini gazebo. Kalau di tempat kita kan yang punya gazebo wong sugih-sugih tok ya. Jadi latare di bawah pohon ada gazebo untuk nyantai-nyantai. Tapi di sana enggak. Jadi setiap rumah itu punya gazebo dan itu fungsinya untuk menghormati tamu. Jadi tamu yang berkunjung ke rumah orang Lombok itu enggak dimasukkan ruang tamu rumah itu enggak. Justru dimasukkan di gazebo yang enggak ada pintunya, rumah panggung. Tergantung nek sing sugih yo 8x8 ngono gazebonya. Gede. Terus itu mesti suguhannya kopi sama gorengan. Kalau enggak pisang goreng, sukun goreng, singkong goreng plus sambel. Jadi sana itu gorengan pakai sambel, itu udah paketan. Beli 20.000, 50.000 mesti kabeh nganggo sambel. Nah, kayak sini menduan tahu isi itu mesti pakai lombok ceplusan itu loh. Nah, sana sambel. Nah, ketika tamu tuan rumah jagongan di gazebo tadi, tamunya itu kalau muslimah jilbaban, cadaran, berukut, di bawah gazebo itu anjing juga melu jagongan gitu. Jadi sana itu pulau 1000 anjing, tapi pulau 1000 masjid tapi 1 juta anjing. Lah anjing di sana itu nggak ada yang punya, liar, berkembang biak, bebas. Bayangkan di lingkungan pulau 1000 masjid tapi 1 juta anjing. Sehingga anjing mati di sana tuh semakin lama harganya semakin mahal. Anjing mati loh ya. Kok bisa ya? Jadi ketika rumahnya Ustadz Rahimi depannya ada anjing mati, dia kan teriak-teriak, woi ini anjingnya siapa ini mati depan rumah saya? Nggak ada yang ngaku, nggak ada yang punya kok. Akhirnya kan dia Ustadz Rahim ngomong karena, mas tolong dibuang anjing mati mas, tak kasih 100.000. Ya dibuang sama Karang Taruna, tapi buangnya nggak ke laut, nggak ke sungai, dibuang ke depan rumah yang tidak ada orangnya, ngarepe omah sing suwung gitu loh. Begitu yang punya rumah datang, ngarep nek anjing mati, ini anjingnya siapa ini mati? Terus tidak ada yang ngomong, hanya mas tolong buang anjing mas, tak kasih 100.000. Nggak mau kan, sudah kecing toh, hanya yaudah 200.000. Ya 200.000, nanti semakin kecing semakin mahal. Itu anjing di Lombok itu seperti itu, karena nggak ada yang punya. Sampai begitu saya ke sana, saya tantang warga Lombok itu, ini penyebab malaikat nggak mau masuk ke rumah-rumah kalian walaupun 1000 masjid. Oke lah, silahkan kalian bunuh masal anjing, nanti kami relawan yang akan kubur masal, wis toh. Tak jamin, nanti tak undangkan bego, wis toh.
Berapa ratus ribu anjing yang mati, kami relawan siap ngubur, misalkan gitu. Sampai segitunya loh. Oh ternyata Lombok yang terkenal Pulau Seribu Mas itu kemaksiatannya luar biasa. Bagaimana akan hidup mendapatkan rahmat Allah ketika mereka bergaul intim akrab dengan anjing. Coba wong umahat mbak-mbak solihah jilbaban berukut jagongan yang dhuwur gazebo, ngisore anjingnya ya melu jagongan lho. Kuwi anjinge sapa ra sing duwe. Ini ternyata dampaknya luar, dari pesisir pantai sampai gunung semua habis dibabat gempa. Nah, apa yang terjadi di Sumatera dan Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh ini? Ada apa di sana? Pasti ada kemaksiatan di dalamnya. Yang bisa ngungkap ya hewan-hewan yang ke sana. Terus Ambon Poso itu, terutama Poso ya. Saya ikut program trauma healing atau terapi mental lah bahasanya. Di tragedi penyembelian beli-belian yang Poso ning Ambon, saya keduanya ikut ke sana program trauma healing sampai 5 bulan. Karena mau pulang itu terus bentrok lagi, akhirnya kan nunggu saat aman. Apa yang terjadi? Kemaksiatan. Saya itu diceritain sama pelakunya sendiri ya. Itu asli orang sana, bahkan kepala suku. Sampai dia ngomong, Ustadz tanya kepada saya, dosa apa mesti sudah tak lakukan, kecuali satu, membunuh bapak saya itu yang belum. Jadi suruh dilakukan membunuh bapaknya. Jadi kebiasaan kami itu tadi dulu, Muslim Kristen itu sama. Ketika ada orang hajatan, nikahan, itu di lapangan gitu, ada panggung, ada bidu wanita, penyanyi, musik-musik. Setelah acara selesai, dia joget-joget di lapangan itu, Muslim Kristen cuambur dadi sisi sambil mabuk. Begitu selesai menjelang dini hari, mereka pulang tapi tidak ke rumahnya. Nauzubillah, ijol-ijolan. Jadi kamu pulang ke rumah saya ya, istri saya pulang istrimu ya, iya. Jadi sing wong Muslim ki pulang ke rumahnya orang Kristen, yo tidur sama istrinya orang Kristen. Yang orang Kristen itu pulang ke rumahnya orang Muslim, ya tidur sama istrinya orang Muslim, seperti itu. Maka ketika setelah hari raya, kaum muslimin ngerti orang Kristen bahwa parang istrimu tak sembelih, itu nggak percaya. Ra mungkin wong kemarin aja kamu tidur sama istriku, kok istriku mbok sembelih. Kurangnya apa? Wong kuwi dikai gratisan lho. Aku juga tidur istrimu, masa aku arep beli istriku. Begitu istrinya sudah disembelih bener, sampai dihambur-hamburkan ususnya, dipotong-potong tubuhnya, apakah kepalanya atau kakinya dan sebagainya, ya untuk main-main itu, baru percaya. Maaf, kamu muslim baru melek motoni. Loh, kowe mbok belah tenan to? Bojoku mbok belah tenan to? Akhirnya kaum muslimin juga ngasah parang. Begitu parangnya sudah tajam, dia mau membalas dendam, yang dihadapi bukan orang Kristen tapi BRIMOB dan TNI. Akhirnya kan tambah marah toh itu. Loh, dulu yang belahi istriku, belahi anakku perempuan itu kan wong Kristen. Begitu saya sudah ngasah parang, sudah buat senjata rakitan, kok sekarang beda, ganti wonge, dudu wong Kristen tapi BRIMOB sama TNI. Itu yang menjadikan pecahnya kekacauan di Poso dan Ambon itu karena seperti itu. Akhirnya ketika ini digaungkan jihad, yo naudzubillah min dzalik, ngisen-ngisen ke wong, sampai saya ngomong, ini krungu sama bin Laden, malu saya. Lah gimana jihad wong? Muslim Kristen mendem bareng. Terus nanti keselamat rokok itu sing Kristen nyekan gendul dikepruke separuh kae dicobloske ning sirah wong Muslim. Sing Muslim mlayu digacar, tekan kampunge takbir Allahu Akbar. Gacar sing Kristen genti, tekan kampunge dhek haleluya. Ngene iki jihad. Akhirnya ya sudah, caranya ini sing Kristen mabuk, Muslim mabuk, dua-duanya ditangkap, diadu sampai mati, aku ngono to. Harus begitu. Nah, ini jihad nggak bisa jihad seperti ini. Ambela sapa? Bela sing takbir, dong takbir gara-gara koncone mendem kok. Itu loh. Lah ini kan kemaksiatan. Jadi sudah terbius dengan slogan katong bersaudara. Jadi katong kita semua orang bersaudara, nggak peduli Islam, nggak peduli Kristen, nggak peduli seniman, nggak peduli tukang bangunan, itu sudah jadi satu dalam biusan kalimat katong bersaudara. Kita orang semua, kita semua bersaudara gitu maksudnya. Itu membius akidah. Lah ini kemungkaran, kemaksiatan. Ketika tidak ada
dai atau penyeru kebaikan, lah ini akan terjadi musibah. Berapa ribu kurbannya di kalangan kaum muslimin yang disembelih orang-orang Kristen, sampai yang terkenal tokoh jagalnya kan Tibu itu jagali wong Kristen. Ya, inilah salah satu keutamaan atau motivasi bagi kita ketika di kampung kita itu tidak ada penyeru dakwah, siap-siap saja Allah akan menggelondorkan adab di kampung tersebut. Akhirnya nanti tidak milih-milih. Jadi jangan hanya cukup menjadi orang solih, tapi jadilah muslih. Nah, dai itu muslih, penyeru kebaikan. Dia tidak hanya mendandani memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga memperbaiki orang lain dan memperbaiki lingkungan. Inilah penyelamat dari adab. Itu para dai. Fungsi antum itu di sini. Itu luar biasa. Apakah posisi-posisi yang begitu mulia seperti ini akan kita cuekin? Akan kita tega kita tinggalkan, kita telantarkan begitu saja? Jangan. Maka ojo kesel dadi wong apik, ojo kesel dadi wong solih, ojo kesel dadi wong muslih, memperbaiki lingkungan. Nah ini posisi dan peran kita di tengah kehidupan ini. Sekali lagi, konsentrasilah kepada usaha. Jadi berusahalah sebaik-baiknya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan hasil seiring dengan kepayahan kita. Kalau ada konsep yang lain itu al jaza ala qadril masakoh. Itu balasan itu akan sesuai dengan kepayahan. Jadi berpayah-payahlah dalam kebaikan, insya Allah balasan kebaikan setimpal Allah akan berikan. Tapi sebaliknya, ketika mereka para penjahat, para pelaku maksiat, ahlul ma'asi, mereka tidak punya capek, tidak punya lelah, tidak punya bosan dalam kemaksiatannya, maka dia juga akan mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla yang sangat berat. Inilah al jaza min jinsil amal. Maka Ikhwan Fillah, saya pesankan kepada saya pribadi dan antum semua, mari betul-betul kita syukuri, kita jaga dengan selalu meningkatkan kualitas diri kita. Jadi kita memperbaiki lingkungan itu dengan modal kita memperbaiki diri sendiri. Aslih nafsaka wada'u ghairaka. Jadi perbaikilah dirimu, misalnya kamu akan bisa memperbaiki orang-orang setelahmu atau selain. Aslih nafsaka wada'u ghairaka. Jadi perbaikilah dirimu, insya Allah kamu akan bisa memperbaiki orang lain. Inilah namanya hiperbola. Jadi kayak saya ini, maaf ya bahasanya, saya tausiah kepada antum, bukan berarti saya yang terbaik di antara antum. Kenapa? Saya juga membutuhkan seperti ini. Kadang juga rasa malas, rasa itu wajar ada. Contoh kalau arep mangkat ngaji udan, Wanto yang ngerasain ngono kuwi to? Iya, pas mangkat ora. Tahu ternyata Masya Allah luar biasa. Wis greges-greges, atau pilek, awake greges-greges, udan sisan. Arep mangkat rasa begitu bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu pulang ngajar malah sampai di rumah sudah disembuhkan Allah. Itu sering kali kita rasakan seperti itulah. Antum saya yakin juga sudah merasakan seperti itu. Artinya kita perbaiki diri kita, nanti kita akan dimampukan Allah untuk memperbaiki orang lain. Jadi kita itu mendakwahkan, mengajak kebaikan orang lain, sebenarnya kita juga mengajak diri kita sendiri. Aslih nafsaka wada'u ghairaka. Ini semoga bermanfaat, bisa sekali lagi terkhusus memotivasi diri saya pribadi untuk selalu hidup ini dalam visi tertinggi, yaitu takwa Allah dan mencari ridho Allah Azza wa Jalla, sehingga kita buat rincian misi-misi hidup kita yang mendukung tercapainya tujuan besar kita, yaitu takwa kepada Allah dan mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semua bermanfaat. Benar dan Rasulullah sama diikhlaskan. Aku qouli hada wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.